Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ramai ya Kak Nova, ramai ya adik-adik hari ini. Oh ramai Kak. Banyak personil. Selain Kakak Danu di multimedia, kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang pagi ini. Kita kenalan yuk. Ada Kak Butet, selamat pagi sama hari Minggu. Ada Kak Yosi, selamat pagi sama hari Minggu. Adik tahu ini enggak? Kakak siapa ini ya? Tahu enggak? Coba. Ada yang enggak tahu? Kenalan yuk. Sama-sama ya, namanya siapa ya Kakak? Selamat pagi sama hari Minggu. Namanya siapa? Oh Kak Nuki yang biasa mengiringi pujian hari Minggu. Terus ada siapa lagi ya Kak Nova? Wow, ada bintang tamu. Hai, selamat Bapak. Terima kasih Bapak Rewana, selamat melayani. Adik-adik, are you ready guys? Kami semua sudah siap. Bagaimana dengan adik-adik? Siapkan hati kalian, siapkan hati kalian. Saatnya beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Bermacam-macam anak, Tuhan cinta semua anak, dan haleluya, puji Tuhan. silakan Kak Luki. Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sama makan dan putih kulitnya, yang hitam ataupun rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Dan semua dicinta Tuhan, Tuhan cinta semua anak di dunia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan indah yang telah Tuhan berikan bagi kami, anak-anak-Mu, di mana kami masih dapat menikmati ibadah walaupun di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini, tapi atas pertolongan Tuhan, atas kuasa Tuhan, kami semua masih bisa untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami harus melakukannya dari rumah, tapi kami percaya bahwa ibadah sejati telah kami lakukan jika kami memang betul-betul sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pasti semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Demikian harapan Bapak bahwa adik-adik semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Apakah adik-adik ada yang merasa bosan, terus-menerus berada di dalam rumah? Bapak harap kalian tidak merasa bosan ya, karena bagaimanapun kesehatan itu adalah yang terutama. Kesehatan itu adalah yang terpenting. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian juga ibadah yang harus kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Adik-adik tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah bersama dengan teman-teman. Mungkin juga adik-adik punya pikiran, apakah dengan melaksanakan ibadah di rumah, apakah itu sudah merupakan ibadah yang sejati? Atau barangkali adik-adik punya pikiran, apakah ibadah di rumah Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah ibadah adik-adik semua? Nah, adik-adik yang Tuhan kita Yesus Kristus kasihi, ibadah kepada Tuhan itu bukan soal tempatnya ataupun soal gedungnya. Ibadah kepada Tuhan tidak harus datang ke gereja. Adik-adik bisa melakukan ibadah itu dimanapun adik-adik sedang berada. Kapanpun adik-adik bisa melakukan ibadah. Entah itu di rumah, ataupun barangkali sedang dalam perjalanan di mobil, itu pun juga adik-adik bisa melakukan ibadah. Yang terpenting adalah adik-adik semua melakukannya dengan tulus dan mau sungguh-sungguh di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Jika adik-adik melakukannya dengan sungguh-sungguh, pasti ibadah yang adik-adik lakukan akan diterima oleh Tuhan. Dan percayalah, pasti Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan adik-adik semua. Nah, adik-adik yang Tuhan kita Yesus Kristus kasihi, hari ini Bapak akan mulai cerita dengan menunjukkan sebuah gambar. Nah, apakah adik-adik tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar seorang anak yang pilih-pilih teman dalam pergaulannya. Nah, boleh nggak sih kita pilih-pilih teman di dalam pergaulan? Ada enggak di antara adik-adik semua yang memilih-milih teman di dalam pergaulan adik-adik semua? Nah, adik-adik yang Tuhan kita Yesus Kristus kasihi, Bapak akan menunjukkan gambar yang kedua. Adik-adik tahu gambar apa itu? Iya, itu adalah gambar seorang anak yang sedang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Bapak mau tanya, kalau suatu hari adik-adik sedang jalan-jalan, tiba-tiba ada seseorang yang adik-adik tidak kenal, sedang butuh pertolongan dari adik-adik, apakah adik-adik bersedia untuk menolong?
Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada dua pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama adalah, sebagai seorang pengikut Yesus, apakah kita boleh pilih-pilih teman? Dan pertanyaan yang kedua, sebagai seorang pengikut Yesus, bolehkah kita memilih-milih orang yang akan kita tolong? Adik-adik mau tahu jawabannya? Ayo kita belajar dari kisah Rasul Paulus ini. Adik-adik tahu siapakah itu Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pada masa itu orang-orang Yahudi merasa bahwa Injil Kristus itu hanya diperuntukkan bagi mereka orang-orang Yahudi. Padahal bagi Yesus, karya keselamatan ataupun Injil Kristus itu diberikan kepada semua orang yang mau menerima dan mau percaya kepada Tuhan. Entah itu orang Yahudi ataupun bukan dari orang Yahudi. Maka dari itu, Rasul Paulus menuliskan surat untuk jemaat di Efesus. Nah, kenapa Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus? Kok bukannya Rasul Paulus langsung datang ke jemaat di Efesus untuk memberitakan tentang Injil Kristus? Adik-adik ada yang tahu? Ya, karena pada saat itu, pada saat Rasul Paulus menuliskan surat untuk jemaat di Efesus itu, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara, menjadi tahanan Kaisar Nero pada waktu itu. Nah, kenapa sih Rasul Paulus kok sampai di penjara? Ya, karena Rasul Paulus memberitakan Injil Kristus kemana-mana, dan itu membuat Kaisar Nero tidak berkenan. Makanya Rasul Paulus kemudian dipenjara agar supaya dia tidak mewartakan ataupun memberitakan Injil Kristus sampai kemana-mana. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tujuan dari Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Efesus ini ada beberapa hal yang bisa adik-adik pahami, adalah tentang karya penebusan dari Allah bagi umatnya dan perilaku hidup sebagai umat yang telah ditebus. Jadi setelah kita menerima penebusan Allah, nah kemudian bagaimana perilaku kita sebagai orang yang sudah ditebus. Jadi bukan semata-mata menerima penebusan Allah, karya penebusan Allah, tetapi kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itulah Rasul Paulus menuliskan surat agar supaya jemaat di Efesus mengerti apa yang harus mereka lakukan setelah mereka menerima karya penebusan Allah tersebut. Hal yang lain yang Rasul Paulus sampaikan dalam suratnya itu juga Rasul Paulus membagikan kepada jemaat di Efesus tentang kasih karunia Allah yang telah terjadi di dalam hidup Rasul Paulus, yang mana karena kasih karunia Allah itu
yang membuat Rasul Paulus mengalami kekuatan, menerima kekuatan dari Allah untuk tetap setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Meskipun saat itu Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Adik-adik tahu kalau keadaan dalam penjara pastinya tidak dapat berbuat apa-apa, terkungkung. Tetapi karena Rasul Paulus telah menerima kasih karunia dari Allah, pemenjaraan yang dialaminya itu tidak membuat Rasul Paulus bersedih ataupun takut. Justru karena kasih karunia Allah yang sudah dia terima itu, Rasul Paulus merasa bangga. Bangga karena ia dipenjara karena apa? Karena imannya yang kuat terhadap Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang Tuhan kita Yesus Kristus kasihi, hal lain yang disampaikan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus adalah tentang pemberitaan Injil yang dilakukan Rasul Paulus itu terjadi setelah Rasul Paulus menerima kasih karunia di dalam hidupnya. Setelah Rasul Paulus menerima kasih karunia di dalam hidupnya, Rasul Paulus tidak menyimpannya sendiri ataupun mendiamkannya saja, tetapi kemudian Rasul Paulus merasa terpanggil untuk meneruskan kasih karunia Allah yang sudah diterimanya kepada orang lain. Nah, kenapa? Nah, karena kasih karunia Allah itu adalah hak setiap orang. Setiap orang boleh menerimanya, asalkan dia percaya dan mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang Tuhan kita Yesus Kristus kasihi, hari ini Rasul Paulus mau menyatakan dengan tegas bahwa di hadapan Allah semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah itu. Mau dia orang Yahudi ataupun bukan orang Yahudi, asalkan dia mau menerima Kristus dan percaya kepada Kristus, maka dia berhak untuk merasakan kasih karunia Allah itu. Nah, adik-adik yang Tuhan kita Yesus Kristus kasihi, pelajaran apa yang bisa kita petik dari firman yang kita dengar bersama pada pagi hari ini? Kita selalu diingatkan bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia itu sudah beragam ataupun berbeda. Ada orang kulit putih, ada orang kulit hitam, ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang Jawa, orang Manado, orang Batak, orang Ambon, semuanya berbeda. Nah, adik-adik, walaupun semuanya itu beragam dan berbeda, tetapi ingatlah selalu bahwa di mata Tuhan semua manusia memiliki hak yang sama untuk dapat merasakan kasih karunia Allah tersebut. Karena itu, ingatlah selalu adik-adik untuk senantiasa menyampaikan kasih karunia Allah dan kebaikan Allah yang telah adik-adik terima kepada semua orang tanpa terkecuali.
seperti yang telah Rasul Paulus lakukan. Artinya apa di sini adik-adik? Bahwa adik-adik harus mau berteman dengan siapa saja, harus mau melakukan kebaikan kepada semua orang, tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih. Bahkan adik-adik juga harus tetap mau melakukan kebaikan walaupun adik-adik tidak kenal orang tersebut. Dengan demikian, adik-adik semua telah melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kita untuk kita lakukan. Dan dengan adik-adik melakukan itu semuanya, melakukan apa yang Tuhan mau, maka adik-adik akan menjadi ahli waris dari persekutuan tubuh Kristus. Demikian adik-adik firman yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini, kiranya apa yang telah adik-adik dengar dapat adik-adik renungkan, dapat adik-adik laksanakan di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari, dan biarlah persekutuan kita semua dengan Tuhan akan menjadi lebih baik, dan kita akan selalu senantiasa menerima kasih karunia Allah yang tentunya nanti akan kita lanjutkan ataupun akan kita teruskan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang Tuhan kita Yesus kasihi, marilah kita berdoa setelah kita mendengar firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap puji dan syukur karena atas kasih karunia-Mu kami semua telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah apa yang telah kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan biarlah semakin banyak orang yang menerima kasih karunia Allah, sehingga semakin banyak orang juga yang menerima penebusan dari Tuhan, sehingga semakin banyak pula orang yang dapat terselamatkan dari karya penebusan yang telah Allah berikan kepada kami semua. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tengah terjadi, tetapi kami tidak patah semangat, kami tetap tekun dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana kami senantiasa setia untuk bersekutu kepada Tuhan, walaupun kami harus melakukannya dari rumah, tetapi kami percaya dan yakin bahwa walaupun kami melakukannya di rumah, tetapi jika kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, Allah akan hadir dan Allah akan menerima ibadah yang telah kami lakukan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kesehatan yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami masih terus dapat untuk bersekutu bersama di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan PA di dalam tugas yang harus mereka lakukan di tengah-tengah pandemi saat ini, tetapi mereka tetap rajin, mereka tetap setia untuk terus melayani Engkau, dan tentunya semuanya demi kepentingan kami anak-anak-Mu, agar supaya ibadah ataupun persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus akan tetap terlaksana walaupun harus melakukannya kami dari rumah. Terima kasih untuk kesehatan mereka, kesehatan kakak-kakak layan yang terus Tuhan berikan, dan biarlah mereka akan terus semakin semangat
mereka semakin tekun untuk terus melayani Engkau ya Tuhan, di dalam tugas dan panggilan mereka sebagai pelayan persekutuan anak. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini ya Tuhan, GPIB Philadelphia. Biarlah di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini, gereja kami tetap menjadi terang di tengah-tengah masyarakat sekitar. Tidak melunturkan apapun kegiatan yang ada di gereja kami ini ya Tuhan, walaupun kami harus melakukannya secara online ataupun jarak jauh, tetapi kami percaya bahwa pelayanan dari kami akan terus semakin meninggikan nama Tuhan di atas muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami ya Tuhan, Ibu Pendeta Megi, yang saat ini Kau pakai untuk melayani tempat ini. Biarlah Tuhan berkati Ibu Pendeta beserta suami dan anak-anaknya, dan agar supaya beliau tetap Tuhan berikan kekuatan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk negara kami ini ya Tuhan, Indonesia. Biarlah berkat Tuhan, rahmat Tuhan turun atas negara kami ini ya Tuhan. Jauhkan negara kami ini dari segala mara bahaya, jauhkan negara kami ini dari bencana apapun juga ya Tuhan, agar supaya kami semua yang tinggal di dalamnya dapat menjalani kehidupan dengan damai dan tentram. Juga kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan negara ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, mampukan mereka di dalam memimpin bangsa ini, agar supaya negara ini ataupun bangsa ini akan terus semakin maju di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan mau datang jenguk mereka satu persatu dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Kami percaya jika Tuhan datang, Tuhan menyentuh, Tuhan membelai, pasti mereka semua akan dapat sembuh untuk kembali bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah persekutuan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikan kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, mengajarkan adik-adik untuk tidak boleh pilih-pilih teman dan selalu melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Saatnya kami semua pamit. Sampai ketemu lagi minggu depan.